wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo sobat pajak, selamat datang di podcast bijak bincang pajak persembahan dari KPP Pratama Bandung Utara. Senang sekali kita bertemu pada hari ini. Izin perkenalkan, nama saya Ronald. Bisa hadir menemani sobat pajak semuanya. Di sini saya akan ditemani oleh narasumber saja. Izin memperkenalkan. Iya, halo sobat pajak, saya Juni, saya penjual pajak yang akan berbagi informasi penting mengenai dunia perpajakan. Apa kabar sobat pajak semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Baik, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting yang perlu diketahui oleh wajib pajak semuanya, yaitu tentang aktivasi akun kontes. Mungkin teman-teman wajib pajak ingin mengetahuinya, mungkin bisa dijelaskan, Kak? Iya, benar sekali. Jadi mulai 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak secara resmi menggunakan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Kortex. Kortex ini ibarat satu rumah besar yang menyatukan seluruh layanan perpajakan, mulai dari lapor SPT, buat kode billing, hingga tentang e-faktur, semuanya dalam satu portal. Jadi semua pajak semuanya, jadi kita tidak perlu lagi buka aplikasi yang melayani terpisah-pisah. Nah, dengan adanya Kortex ini, wajib pajak bisa menikmatinya semua kemudahan ini. Jadi ada satu langkah kunci yang harus dilakukan aktivasi akun Kortex ini. Mungkin bisa dijelaskan? Iya, benar sekali. Langkah kuncinya adalah aktivasi akun Semeton Pajak. Aktivasi akun ini adalah gerbang utama untuk bisa menggunakan seluruh layanan di Kortex. Kalau tidak aktivasi, Semeton Pajak akan kesulitan, tidak bisa lapor SPT, tidak bisa bayar pajak atau mengurus hal lainnya secara online. Jadi ini bukan sekedar opsional, tapi wajib untuk setiap wajib pajak yang sudah punya NPWP. Jadi mungkin Kak ini banyak bertanya, kenapa harus aktivasi? Mungkin masih ada semua pajak yang bertanya, kenapa saya harus aktivasi akun ini? Mungkin bisa dijelaskan, Kak? Iya, jadi seperti yang saya bilang tadi, aktivasi akun itu adalah gerbang pertama. Jadi wajib pajak untuk bisa menggunakan layanan perpajakan tentu harus login ke dalam situs Kortex ini. Kalau tidak aktivasi akun, maka Semeton Pajak tidak bisa login. Jadi penting sekali fungsi dari aktivasi akun ini. Oke, baik, luar biasa nih. Dan lebih penting lagi nih, kita jangan menundanya ya teman-teman Semeton semuanya. Kalau kita menunggunya nih, pusing lapor SPT-nya bisa repot nih. Jadi perlu terlebih dahulu kita mengakun aktivasi Kortexnya. Baik, kira-kira Kak ini apa yang langkah teknis selanjutnya yang perlu disiapkan untuk aktivasi ini supaya lancar ya? Iya, jadi ada 4 hal utama ya Semeton Pajak. Yang pertama itu tentu saja NPWP atau NIK, nomor induk kependudukan yang sudah valid atau dipadatkan. Lalu selanjutnya yang kedua itu adalah data kontak yang terdiri atas email dan nomor HP aktif yang terdaftar pada sistem DJP. Lalu langkah yang ketiga itu adalah perangkat dengan kamera karena fungsinya untuk memverifikasi wajah, bisa pakai kamera HP atau kamera laptop. Dan selanjutnya yang keempat tidak kalah penting tentu saja koneksi internet yang stabil supaya lancar aksesnya. Wah, ini betul langkah-langkah yang aktivitas supaya lancar ya Kak. Baik, seperti yang dijelaskan dari Kak ini ada 4 hal utama yang perlu kita langkah-langkah untuk masuk ke aktivitas Kortex. Jadi inti bagaimana caranya, mungkin teman-teman semua ingin mengetahuinya bagaimana cara aktivasi akun Kortex tersebut. Iya, jadi tadi sudah disiapkan 4 hal yang utama ya. Selanjutnya bagaimana sih aktivasinya? Nah, sebelum itu mungkin yang saya jelaskan ini adalah langkah-langkah bagi Semeton Pajak yang sudah memiliki NPWP tapi belum pernah akses DJP online. Jadi sebelumnya kita pakai layanan yang namanya DJP online ya, tapi mungkin tidak semua Semeton Pajak sudah pernah akses di DJP online. Oleh karena itu penting sekali aktivasi akun ini. Langkah-langkahnya itu cukup sederhana, kita ikuti ya. Yang pertama itu adalah Semeton Pajak akses situs resmi Kortex pada kortexdjp.pajak.go.id. Lalu kemudian di laman pertama itu ada tombol atau tautan untuk mengklik aktivasi akun wajib pajak. Nah, setelah diklik nanti akan tampil permintaan
aksesnya itu wajib pajak centang pada pertanyaan apakah wajib pajak sudah terdaftar. Nah, karena seperti yang saya sebut tadi, ini langkah-langkah untuk sembatan pajak yang sudah punya NPWP tapi belum pernah akses DJP online ya. Jadi sudah punya NPWP maka centang apakah wajib pajak sudah terdaftarnya. Setelah itu sembatan pajak masukkan nomor induk KTP atau nomor NPWP-nya 16 digit ya. Nah, pastikan setelah diklik cari maka akan muncul bayangan gitu ya namanya. Jadi sudah sesuai. Kalau sudah benar silakan scroll ke bawah, masukkan alamat email dan nomor HP yang aktif. Lalu selanjutnya sembatan pajak akan verifikasi wajah. Nah, untuk verifikasi wajah ini mengakses kamera ya. Nah, pastikan itu pencahariannya terang. Jadi kalau misalnya di KTP sembatan pajak itu tanpa kacamata, mau dilepas dulu kacamatanya. Jadi terlihat ya seluruh wajahnya secara penuh dan terlihat jelas. Kemudian lakukan verifikasi. Jika sudah sukses, centang pernyataannya lalu klik simpan. Nah, cukup sampai di situ. Wajib pajak tinggal cek di kotak masuk emailnya, nanti akan masuk surat penerbitan akun wajib pajak. Di situ akan tertera password sementaranya untuk login ke Cortex. Baik, mantap sekali kan ini. Ya tadi seperti yang diterangkan tadi ada 7. Bagaimana langkah-langkahnya? Memang pertama kali mungkin ini agak ribut. Nah, mungkin nanti selanjutnya semoga nanti akan lebih ternyata lebih mudah nanti ke depan. Ini memang ada perubahan dari pertama kita di online menjadi ke Cortex. Baik, setelah itu tinggal login pertama kali dengan password, sementara tadi langsung ubah ke password yang baru yang lebih kuat lewat menu manajemen akses, lalu kita ubah kata sandi. Nah, untuk sembatan pajak yang sudah pernah akses DJP online malah lebih mudah nih. Tinggal klik tombol lupa kata sandi pada situ Cortex, masukkan NIK atau NPWP, pilih pengiriman total mau ke email atau nomor HP. Nah, dari situ akan muncul nanti di klik lengkap. Nah, nanti bisa dicoba. Lalu nanti setelah diklik nanti masukkan captcha-nya. Nah, centang pernyataan lalu klik simpan, maka akan ada di email atau SMS berisi tautan untuk langsung membuat kata sandi Cortex. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian atau sembatan pajak semuanya, kata sandinya apakah ada ketentuan khusus kira-kira? Ya, benar sekali. Jadi ini penting ya sembatan pajak, terutama untuk melindungi kerahasiaan data. Apalagi sekarang marak sekali ya upaya peretasan atau penipuan. Jadi kata sandi ini perlu kita buat yang unik dan kuat. Jika sebelumnya di DJP online tidak ada ketentuan khusus, pada Cortex ini ada ketentuan khususnya. Jadi merupakan kombinasi harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Jumlahnya pun minimal 8 sampai dengan 20 karakter. Jadi supaya lebih aman ya sembatan pajak ya. Ya. Baik, tadi masuk ke passwordnya. Sekarang kita bagaimana ini tentang kejadian keamanannya? Okay. Ya, jadi ada 2 elemen penting ya. Ya, oke. Baik, nah ini yang sering kita tanyakan untuk sembatan pajak, kalau data NIK atau NPWP tidak ditemukan itu bagaimana ya? Kira-kira mungkin bisa dijelaskan? Oke, tapi sebelum itu mungkin tadi ada yang terlewat sedikit ya Pak Renal ya. Jadi setelah kita berhasil login, yang paling penting selanjutnya adalah membuat kode kredensial keamanan, itu istilahnya passphrase atau kita istilahnya kenal dengan sebenarnya sebut saja tanda tangan digital gitu ya. Nah, kita pakai yang kode otorisasi DJP ini karena iya benar, ini karena kita terlupa nih, karena kalau kita sudah masuk ini ke Cortex ini kita sudah ada username dan passwordnya, ini perlu juga PPS-nya. Ini sebagai nanti tanda tangan atau terserah internalnya nanti tanda tangannya secara internal. Nah ini yang perlu diketahui, kalau bisa dibantu wajib pajak semua atau sembatan pajak passwordnya sama dengan PPS-nya. Jadi untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian untuk membuka Cortex-nya dan nanti melapor pajak untuk tahun depan. Iya betul. Jadi benar sekali itu trik dari Pak Ronald tadi ya. Jadi sebenarnya karena syaratnya sama ya Pak Ronald ya. Ada 8 sampai 20 karakter, ada kombinasi. Jadi ya mungkin sembatan pajak bisa pakai yang sama passphrase-nya dengan password untuk login Cortex-nya begitu ya. Baik, baik Kak. Ini mungkin biasanya kan dalam Cortex ini kan banyak kendala nih. Cortex ini biasanya sistem jaringan atau ya kadang
Ya, yang kita tidak bisa nyangka-nyangka nih permasalahannya. Jadi kadang nih teman-teman pajak semuanya ada yang mau ditanyakan nih, kalau data di NPWP tidak diketemukan itu bagaimana kira-kira? Nah, benar sekali itu Pak Ronald. Jadi jika tadi kita misalnya lakukan aktivasi akun ya, Ya, nah kadang tuh setelah klik cari tidak muncul bayangan yang tadi saya bilang, bayangan namanya, malah muncul notifikasi warna merah NIK tidak ditemukan. Nah itu teman-teman pajak tidak usah khawatir, itu sebenarnya adalah tanda bahwa NIK tersebut belum dilakukan pemadanan dengan NPWP. Jadi wajib pajak bisa lakukan pemadanan dulu dengan datang langsung ke loket TPT kantor pelayanan pajak dengan membawa KTP dan KK. Cukup ke kantor pajak terdekat ya, tidak harus yang terdaftar. baik, selain itu juga sering terjadi muncul nih tanda silap pada saat memasukkan nomor HP dan ke email kita saat aktivasinya. Nah, jadi ini teman-teman pajak juga perlu diketahui nih, kita berharap juga pada wajib pajak dan teman-teman pajak semuanya, khusus di wilayah KPP pada Pratama Bandung Utara ini, mau dimohon emailnya jangan dirubah-rubah. Nah, itu yang pertama. Terkadang yang kita dapat nih sudah sesuai dengan aktivasi, nah karena lupa dengan passwordnya dirubah lagi, nomor HP kadang berubah. Nah, dimohon nih teman-teman pajak semuanya untuk memastikan emailnya dan HP-nya ketika sudah memasukkan konteks pajaknya. Nah, yang perlu diketahui ini nanti apa selanjutnya yang dibutuhkan kalau berbeda ya berbeda ini. Iya, jadi pas tadi pada proses kita aktivasi akun atau misalnya teman-teman pajak lupa kata sandi pun pada saat memilih email atau nomor HP, ternyata yang muncul di bayangannya itu atau misalnya yang pada saat teman-teman pajak ketikan pada saat lupa kata sandi muncul tanda silang merah bukan centang hijau ya teman-teman pajak. Itu kenapa? Karena email dan nomor HP-nya yang digunakan itu berbeda dengan yang ada pada sistem DJP, sistem yang dimiliki DJP. Nah, teman-teman pajak tidak usah khawatir, oh itu nomor HP saya yang lama, oh itu emailnya sudah lupa passwordnya. Jangan khawatir, teman-teman pajak bisa melakukan perubahan data email dan nomor HP bisa dilakukan dengan menggunakan formulir dengan datang langsung ke KPP. Nah, jika sudah sama nih nomor HP dan email yang didata di DJP, maka otomatis teman-teman pajak bisa aktivasi akun atau melakukan lupa kata sandi. Wah, jelas sekali ini semua teman-teman pajak. Jadi kita akan membahas beberapa mitos yang sering beredar di masyarakat, khususnya terkait prokes ini. Nah, terkadang nih pajak ini wajib pajak yang baru tahu nih tentang prokes ini. Ini dari mana datangnya, kok bisa gini? Programnya padahal mereka sudah terbiasa dengan DJP online. Nah, jadi ini adalah program dari pemerintah di mana untuk membantu semua masyarakat khususnya di wilayah KPP Pratama Bandung Utara supaya untuk pelaporan pajaknya untuk mempermudah. Jadi dengan satu tempat jadi prokes ini, jadi wajib pajak bisa lebih mudah untuk melapor SPT tahunan, SPT masa. Jadi semuanya terangkum ya jadinya. Baik, kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi hal-hal yang perlu diketahui wajib pajak semuanya khususnya di wilayah KPP Pratama Bandung Utara? Iya, jadi seperti yang Pak Ronald bilang tadi ya, mungkin ada teman-teman pajak yang mungkin belum terlalu sering dengar dengan istilah perpajakan ini ya, terus tiba-tiba muncul baru konteks apa ini, konteks ini lagi ya. Yeah. Nah, terus wajib pajaknya atau teman-teman pajak juga mungkin mengiranya, oh jika kita punya akun konteks nanti otomatis nih saldo kita di rekening bank bisa langsung dipantau sama orang pajak. Wah, gimana itu Pak Ronald? Iya benar. Jadi ini jangan khawatir ya Bapak Ibu sekalian, kita hati-hati juga dengan seperti PPS ini. Jadi ini bersifat rahasia, jadi semuanya aman dan ini sudah dirancang secara online juga, dan ini sudah mempermudah. Jadi ini buat Bapak Ibu sekalian ini untuk membantu pembuatan ini tidak dipungut biaya ya. Ya nanti ada hal ini ada biaya-biaya apa yang tidak ada. Jadi Bapak Ibu kita membantu apa kira-kira yang kendala dalam masuk ke konteks. Nanti teman-teman di KPP Pratama Bandung Utara nantinya pasti akan membantu Bapak Ibu semuanya dan bagaimana untuk dalam pelaporan, baik itu nanti SPT tahunan, masa, semuanya akan dibantu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kira-kira
Oke. Jadi sebenarnya yang tadi yang saya bilang itu ya Pak Ronald ya, kalau misalnya teman-teman pajak khawatir gitu ya tentang kerahasiaan data, jadi benar sekali seperti kata Pak Ronald, kita memegang kerahasiaan data dan aktivasi akun ini sebenarnya hanya untuk akses masuk ke layanan ya teman-teman pajak. Untuk perpajakan sendiri kita menganut sistem self assessment. Jadi apa yang dilaporkan teman-teman pajak itu yang akan menjadi dasar seperti itu. Baik, ya memang pada dasarnya pajak kita itu menganut self assessment seperti yang dikatakan tadi. Jadi kita semuanya serahkan kepada wajib pajak itu, baik dia itu pelaporan pajaknya, bagaimana dia cara memasukkannya, bagaimana dia menginput. Nah nanti teman-teman di helpdesk ya atau di AR nanti kita ada AR juga ini yang bisa membantu Bapak Ibu untuk pelaporan pajaknya. Nah, jadi kita nanti teman-teman pajak tidak usah khawatir. Iya, tidak usah khawatir ya. Oke, baik. Selanjutnya ada mitos apa lagi nih Pak Ramad? Mitos apa lagi ya? Ini masalah prosesnya kita dulu dan pasti harus datangkan. Memang ini podcast ini kan pertama kali, mungkin kendala-kendala ini masalah jaringan biasanya, bagaimana cara pelaporan ini ada selanjutnya ini gimana cara pelaporannya, kita sudah masuk ke sistem ini, ada langkah-langkahnya, biasanya itu kira-kira apa yang diperlukan untuk yang diperlukan oleh wajib pajak itu? Iya, jadi supaya mempermudah. Sebenarnya tadi seperti yang saya sampaikan, memang proses aktivasi akun ini pada dasarnya layanan perpajakan ini kita mengarah ke online ya teman-teman pajak. Jadi kami berharap dengan adanya Cortex ini semua layanan bisa diakses dengan mudah dan langsung oleh wajib pajak. Jadi aktivasi akun pun ini dirancang secara online, kecuali ada kendala-kendala tertentu yang wajib pajak alami seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin NIK-nya belum padan atau mungkin data kontaknya tidak sama dengan sistem DJP. Tapi jika NIK teman-teman pajak sudah valid dan data kontak nomor HP dan emailnya aktif sudah sesuai, nah wajib pajak atau teman-teman pajak bisa melakukannya secara online. Jadi bisa dilakukan secara mandiri, dilakukan oleh diri sendiri dengan mudah. Baik, oke. Mitos ketiga itu lebih baik kita menggunakan jasa pihak ketiga atau joki, atau kita biasanya itu ada konsultan ya. Tapi kalau bisa konsultannya yang resmi lah kalau bisa, supaya nanti ada tanggung jawab ketika wajib pajak tidak mengetahui bagaimana masuk ke sistem konteksnya tersebut atau pelaporan pajaknya. Nah, banyak hal-hal yang kita ketemukan di wajib pajak ketika untuk melapor pajak nih, banyak kendala-kendala. Nah, nanti bisa digunakan surat kuasa ya untuk konsultannya khusus wajib pajak. Tetapi kita juga di KPP pertama juga misalnya tidak menggunakan konsultan pajak, ada juga AR sebenarnya. Ya, gunanya sebenarnya ini membantu Bapak Ibu sekaliannya, khususnya di wilayah kantor Bandung Utara ini, bagaimana itu cara pelaporannya nanti akan dibantu. Nah, itu gratis, tidak dipungut biaya. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa terbantu untuk melakukan pelaporan pajak dan datang ke kantor pajak juga. Jangan takut lah gitu, jangan khawatir. Semuanya akan diberi pelayanan yang terbaik. Baik. Betul. Jadi teman-teman pajak tidak masalah mau mengurus pelayanan perpajakannya sendiri atau memanfaatkan jasa konsultan. Kami sarankan menggunakan jasa konsultan pajak resmi yang terdaftar seperti itu ya, dan nanti bisa dibuatkan surat kuasa khusus wajib pajak, dan penunjukan kuasa ini juga ada di dalam situs Cortex. Kenapa? Karena segala data atau login seperti kode otorisasi, paspres seperti itu sebenarnya bersifat rahasia atau kredensial seperti itu ya. Jadi kami harapkan tidak dibagikan kepada orang lain yang tidak berhak, kecuali memang kuasanya dan sudah ada dasar surat kuasa khusus wajib pajaknya. Baik, oke. Sampai di sini, kita foto pada semuanya, kita sudah tahu bahwa aktivasi Cortex itu mudah, aman, dan wajib pajak. Jangan tunggu ya sampai mepet. Jadi misalnya tanggal pelaporan pajaknya ini tanggal orang pribadi 31, wah dia mau dekat-dekat terus
badannya juga di tanggal April, tanggal 30 April pas mepet-mepetnya. Jadi segera lakukan hari ini juga kalau bisa sebelum laporan untuk tahun 2025 ya kan ya. Untuk Kortes ya sudah bisa Bapak Ibu sekalian untuk melakukan aktivasi aja dulu untuk Kortes. Oke. Nah mungkin bisa jelaskan Pak Jun ini kita ada dua KP ya. Kan kalau tidak melapor di mungkin ada di wilayah KP 2 KP Perobokan ya. Ada satu lagi KP 2 KP. Tadi bentar ya, Perobokan saja. Perobokan. Mungkin bisa juga melapor pajak juga ke KP 2 KP ya kan ya. Mungkin ada kendala juga di KPP, mungkin ada lebih dekat di sana, mungkin wajib pajak bisa juga ke KP 2 KP. Baik. Ingat ya, jika ada kendala bisa juga nanti menghubungi Krim Pajak 1500-200. Gunakan juga fitur live chat kita di Pajak OID atau WhatsApp ya, channel lah live chat KPP Kota Bandung Utara, yaitu di nomor 0823 4010 8877 atau datang langsung ke KPP Kota Bandung Utara. Jadi semua informasi ini kami sampaikan kali ini bermanfaat bagi semua pajak. Baik, terima kasih semua sudah menyimak podcast pajak, bincang pajak bersama kami. Nama saya Ronald, perkenalkan dengan narasumber saya, teman saya rekan. Dan saya Juni, mari bersama kita sukseskan transformasi digital perpajakan. Dengan pajak, Oke, semua dapat manfaat. manfaatnya. Terima kasih.